hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat hatinya, sehat luarnya, dalam keadaan istiqomah menjalankan kehidupan dunia yang penuh dengan aturan dan ketaatan. Terus kita mantapkan bahagianya nanti di akhirat. Ngarepin bahagia di dunia mah ya paling sehari 2 hari senengnya. 3 hari udah bosen. Benar gak? Ya bukti yang paling sering ya kita punya pakaian cakep, mahal, kita seneng, kita suka, ya paling seminggu. Asal udah habis dicuci mah udah lain lagi rasanya tuh pakai baju itu. Bener gak? Nah, itu kehidupan dunia. Apa aja semuanya, bukan baju doang. Bini juga begitu. Pak Ayub jangan iya doang. Iya-iyanya kayak pemain. Orang kayak Mang Ali, Bang Ulo. Kayak Mang Ali, santai. Iya. Kalau makanya Allah itu Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengajak kita berbicara, ajak kita dialog itu untuk untuk kita gunakan akal kita. Coba, akal kita nih, kita ngikutin akal, jangan ngikutin nafsu. Kalau ngikutin nafsu udah lain lagi. Kalau ngikutin akal, kita pilih yang banyak, mewah, kekal, apa yang sedikit, binasa, nggak abadi, cepat rusak. Mana yang kita pilih? Dengerin lagi. Iya, kurang paham ini. Makanya jawaban 2 pilihan. Kita, akal kita, jangan nafsu. Akal kita pilih mana? Pilih yang banyak, mewah, kekal, abadi. Atau pilih yang sedikit, yang binasa, yang rusak, yang hancur. Pilih mana? Benar nggak? Akal gitu kan? Iya, itu akal. Dunia ini itu yang kedua tadi. Yang kedua. Yang nggak abadi, yang kagak kekal. Nah, cuman diletakkan oleh Allah di awal. Nah, sekarang kita ini hidup di dunia nih. Kita mau pilih dunia atau mau pilih akhirat? Udah, oke. Kita milihin sedekah, rajin sedekah apa ngumpulin duit? Mang Udin sendiri-sendiri sedekah gitu kayak orang marah. Ayo dah Pak, pakai akal kita. Cuman nyatanya kita lebih milih ngumpulin duit, ngumpulin banda dibanding sedekah. Makanya kita nggak bakal pernah sampai kepada level siddiqin, apalagi siddiqin. Solihin aja kita tuh masih diraguin, Pak. Karena orang yang sudah masuk level solihin, siddiqin, itu kelasnya atharul akhirata ala dunia. Dia tuh mengutamakan akhirat dibanding dunia. Artinya kalau ada 2 pilihan, sedekah untuk sebuah kekekalan yang abadi, atau dunia yang sifatnya itu fana. Maka orang-orang siddiqin, dia akan memprioritaskan, mengutamakan yang kekal. Maka saat ada pilihan, sedekah apa nimbun harta? Orang jawabnya ragu banget ya. Sedekah apa nimbun harta? Baik apa pelit? Ngomong doang.
Oh, prakteknya Pak. Prakteknya kenapa? Beda dari apa yang kita ucapkan. Karena kita ngikutin nafsu, bukan ngikutin akal. Padahal agama ini udah sempurna, didik akal. Ya akal juga nggak sempurna. Nggak akan arti apa-apa kalau nggak ada bimbingan agama. Karena dia juga nggak akan ketemu kepada hakikat kebenaran. Kalau akal-akal model kayak kita ini kan akal yang sudah dibimbing oleh agama. Artinya akalnya akal sehat. Akal sehat sudah. Ayo gunakan akal kita, kata Allah. Gunakan nalar kita, gunakan pikir kita. Ayo gunakan. Mau pilih yang abadi, apa yang cepat hancur. Mau milih yang banyak, apa yang sedikit. Mau milih yang mewah, atau sekedar biasa. Gunakan akal kita, tapi kalau gunain nafsu kita, kita akan pilih yang sedikit. Biarin, yang penting gue senang. Lu besok susah, bodoh, yang penting hari ini gue senang. Nah, itu nafsu. Makanya orang-orang yang ngikutin hawa nafsu, pasti setelahnya itu nyesel. Kayak habis berantem sama bini. Tangan kelepasan nabok tuh bini. Nauzubillahi min dzalik. Habis itu nyesel nggak? Ya Allah, nyesel banget. Itulah nafsu. Maka siapapun yang dalam kehidupan dunia ini yang dijadikan Tuhan adalah hawa nafsu, yang diikuti, yang didengari oleh adalah hawa nafsu, yang ditaati adalah hawa nafsu, maka dia akan menyesal senyesal-nyesalnya. Nah, kalau nyesalnya masih di dunia, habis nabok bini, terus dia sadar, ya Allah, ini kekeliruan, ini kezaliman, ini kesalahan. Dia masih bisa nyesal, dia masih bisa minta maaf, dia masih bisa minta ridho kepada istri. Kemudian istri memaafkan dan meridhokan, clear. Gimana kalau nyeselnya ruh sudah terpisah dari badan? Ayo dapat. Kalau nyeselnya masih sekarang, nggak apa-apa, diterima sama Allah. Sebesar apapun kekeliruan kita, diampunin. Sebesar apapun dosa kita, diampunin. Sebesar apapun kezaliman kita, diampunin sama Allah. Kalau kita mau tobat. Sampai syirik saja, Pak. Kesirikan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu tidak akan pernah diampunkan. Satu dosa oleh Allah adalah syirik. Kalau syirik tersebut ditobatkan oleh Allah, ditobatkan oleh manusia itu sendiri, dia sadar bahwa ini adalah kesirikan, kemudian dia perbaharui lagi imannya dengan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu diampunin Pak sama Allah. Pengertian syirik ini tidak diampunin oleh Allah, itu kalau apa meninggal dia kagak Islam lagi, itu enggak diampunin. Kalau dosa yang lain, ada harapan diampunin sama Allah. Kalau syirik enggak. Tapi kalau itu dilakukannya masih hidup, kemarin dia syirik, segala pohonan disembah, segala sesugian dia bawa ke pohonan, kan begitu. Segala apa namanya itu, ancak gitu kan, dipersembahkan kepada pohonan dan yang lainnya kepada dewa-dewa, misalkan kepada jin dan lainnya. Anggaplah syirik, kan gitu. Percaya kepada burung tutit-tutit, percaya kepada kucing berantem, kan gitu. Percaya tangan gatal dapat duit. Benar gak? Minta ampun, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunin dosaku. Wa ashhadu annaka la ilaha illa anta, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusan Engkau dan Rasul Engkau. Diampuni nama Allah. Ya, makanya Allah janjikan siapapun yang kafir, kalau dia masuk Islam, diampunin semuanya. Diampunin, apalagi syirik. Kafir aja, 70 tahun kafir, kemudian dia Islam, diampunin semuanya dosanya 70 tahun. Begitu juga syirik. Kalau ini dilakukan dalam kondisi ya dia sadar dalam kehidupan dunia, dalam kondisi ruhnya belum ditenggorokan, belum di waktu mana matahari Allah turunkan atau Allah terbitkan dari barat, masih diterima sama Allah. Nah, kamu menyesal, Pak. Apapun yang dasarannya hawa nafsu kita pasti nyesel. Kalau nyeselnya masih dunia masih enak. Bagaimana kalau nyeselnya nanti di akhirat?
Nah makanya orang-orang kafir, na'udzubillahi min zalik, orang-orang yang jauh dari Allah, yang selalu ngikutin hawa nafsunya, yang selalu ngikutin yang penting gua senang, yang penting gua enak, apa aja diterjang. Nggak ada haram, nggak ada halal di sana, nggak ada aturan Allah. Pokoknya relnya rel dia khusus dia buat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, nggak ada itu. Kata Allah, ini jalan aku, ikutin. Jangan ikutin jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikutin jalan-jalan ini yang enggak ada. Saya mau bikin rel sendiri. Bukan rel Allah, bukan rel Rasul, bukan jalan Allah, bukan ihdinas siratal mustaqim, tapi relnya sendiri. Relnya sendiri adalah hawa nafsu yang dijadikan Tuhan. Terus memang sukses untuk urusan dunia, kita lihatnya. Kita lihatnya enak, hidupnya, rumahnya gede, bininya makin cakep, mobilnya makin cakep, apaan aja enak. Kalau ke rumahnya juga karpetnya sampai 5 meter. Enak banget. Pakaiannya juga mahal-mahal. Kelihatannya enak. Walhal dia jalannya bukan jalan Allah. Kok dia nggak ada nyesel-nyeselnya? Allah cabut akal dan hati. Kapan untuk mereka nyeselnya? Nanti. Saat terus sudah ditenggorokan, saat terus sudah mulai terpisah, mulai saat itu Allah akan perlakukan nyesel dia sampai hari kiamat. Kelar. Siapa yang mau nolong? Siapa yang mau nolong? Tak ada yang nolong. Makanya orang yang banyak nyesel di dunianya, banyak muhasabah di dunianya, banyak introspeksi di dunianya, banyak nyeselin perbuatan dosa yang pernah dilakuin, banyak ngitung-ngitung dirinya di dunia terus, ya Allah, banyak amat dosa, ya Allah, terus dia nyesel, dia nangis, minta ampun sama Allah. Beruntung orang tersebut. Beruntung, Pak. Di hari manusia-manusia yang lupa kepada Allah dalam kehidupan dunia, mereka menyesal, menangis, berteriak, minta tolong, tapi dia dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Nangis dan sedih aku, menyesal aku sudah lakukan di dunia. Sekarang sudah la khaufun alaihim walahum yahzan. Udah nggak ada takut, udah nggak ada sedih. Mananya nggak nyesel. Kalaupun nyesel, nyeselnya enak. Kalau nyesel enak. Pilihan. Ayo Pak, kalau kita ngikutin nafsu pasti tersesat. Kalau ngikutin Allah dan Rasulnya, kita pakai akal kita, pasti kita lancar jalannya. Paham kira-kira? Ya, maka mau pilih pelit atau mau pilih baik? Jawab dari hati, Pak. Mau pilih baik apa pelit? Mau pilih sedekah apa nimbun harta? Kayak orang marah jawabnya. Iya. Udah hal itu ya, kita kalau dapat pertanyaan begitu kagak antum-antum, kagak ana, itu kadang-kadang suka berat. Karena akal kita yang kita lagi gunain, sedekah dong, pelit loh. Pelit apa bahaya? Bahaya dong, akal. Ntar nyampe di rumah udah nafsu lagi aja. Bener kagak? Lah ini bisa kita buktiin, Pak. Di sini nih, emang malaikat yang lagi pada kumpul, sayang Allah lagi Allah curahkan luar biasa di kita, malaikat lagi pada kumpul, Allah lagi redoi kita, Allah lagi turunkan ketenangannya kepada kita, akal yang berjalan. Gua mau pokoknya kalau begitu gua mau sedekah. Nyampe aja di rumah, keluar dari masjid itu setan lagi aja, Pak. Maka kenapa di sini kita punya niat kuat azam untuk sedekah? Nyampe di rumah, balik pelit lagi kita. Benar nggak kira-kira? Ini makanya di sini kalau mau minta sumbangan di masjid, cuman akalnya pada jalan. Kalau ke masjid jarang bawa duit, paling gede yang banyak semuanya ditaruh di room. Makanya malam Senin, malam Kamis besok bawa duit yang banyak kalau ngaji. Itu kalau kita minta sumbangan pasti akal Allah yang diikutin, hawa nafsunya ditekan. Jadi itu faedah dan manfaatnya majelis ilmu itu atau majelis zikir itu kayak begitu. Selain memang malaikat yang Allah utus, rahmat Allah itu Allah penuhin di sini, ketenangan itu Allah kasih. Beda. Makanya di sini otak kita tuh rata-rata mikirin akhirat. Nggak ada yang dunia. Semuanya baik.
Kalaulah pilihan pelit atau baik, baik. Kalaulah pilihan nimbun harta, sedekah. Kalaulah pilihan baik sama orang, baik. Kalaulah pilih maafkan orang atau balas dendam, maafkan. Keluar aja pintu. Lain lagi udah. Nah, itulah kata salah satu guru kami, Fadilatul Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullahu taala, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ay wala takun musimian. Jadilah hamba Allah dimanapun kapanpun kita berada. Jangan jadi hamba Allah di Ramadan, jangan jadi hamba Allah musiman, jangan jadi hamba Allah hanya di masjid. Di masjid luar biasa, nunduk, nangis dia. Lagi giliran di meja kerjanya, teken 150 juta duit orang diambil. Dikorupsi. Berarti Tuhannya hanya ada di masjid. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Ya kita, Pak. Benar nggak? Iya. La ilaha illallah. Ya Allah. Mati kita, Pak, bakalan mati.